memantau Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Batu Timur bersama dengan Dinas Kesehatan, kemudian Satpol PP untuk melakukan pengecekan barang-barang kadaluarsa, dan hari ini tepatnya sebenarnya depan Indomaret di Tamyang Layang. Nanti untuk hasil masih belum terkonfirmasi dan nanti kita akan lanjutkan perjalanan ke pasar Tamyang Layang. POM bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan apa ini, Bu? Ya, kita melakukan kegiatan intensifikasi pengawasan makanan menjelang Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025. Kita targetnya adalah melakukan pemeriksaan di sarana grosir, kemudian juga di retail, baik itu retail modern maupun retail tradisional. Kemudian produk yang di pasar juga ya, Bu? Di pasar juga, nanti setelah ini kita akan ke pasar. Kemudian yang menjadi target pengawasan kita tentunya adalah produk makanan yang beresiko terhadap kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Baripo Timur. Antara lain kita mengecek terhadap kadaluarsa dari produk pangan, kemudian nomor izin edar, kemudian kondisi kemasan dari produk tersebut apakah rusak. Untuk makanan dengan kemasan kaleng kita pastikan bahwa kemasan tersebut utuh, tidak penyok, tidak berkarat, karena kaleng yang penyok maupun berkarat itu menjadi salah satu sumber adanya masuknya bakteri yang namanya Clostridium botulinum yang membahayakan kesehatan. Nah, dalam hal ini kita bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Baripo Timur, pemerintah sektor terkait. Dalam hal ini kita dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan dengan Satpol PP. Nah, ini juga menindaklanjuti adanya Permendagri nomor 41 tahun 2018 yang mengamanatkan bahwa pengawasan obat dan makanan ini dilakukan secara sinergi antara Badan POM dengan pemerintah daerah. Kita juga sudah mempunyai yang namanya SKPK POM, Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, ini adalah salah satu wujud nyata kita bersinergi untuk melindungi masyarakat dengan cara melakukan intensifikasi pengawasan ini. Nah, dari hasil kegiatan ini kita sudah kurang lebih melakukan pemeriksaan terhadap 6 sarana, baik itu grosir maupun retail, dan kita temukan beberapa produk yang tidak memenuhi syarat, antara lain produk kadaluarsa tadi ya, yang paling banyak kita temui tadi produk kadaluarsa, kemudian juga produk yang rusak, penyok kalengnya tadi kita lihat, kemudian juga produk-produk kita sarankan kepada pelaku usaha untuk melakukan
seleksi terhadap produk yang akan dijual, utamanya terhadap produk-produk industri rumah tangga pangan. Yang Untuk perlu memiliki mereka izin ya. memilih produk yang sudah memiliki izin dari Dinas Kesehatan. Kalau untuk industri rumah tangga pangan ini dia izin edarnya adalah PIRT. Ya. Kemudian juga mencantumkan tanggal kadaluarsa, Ya. sehingga masyarakat mempunyai jaminan terhadap mutu dari makanan yang dikonsumsi. Kemudian tentu saja kami dari Balai Besar POM di Palangkaraya juga menghimbau untuk masyarakat juga cerdas dan bijak dalam memilih produk obat dan makanan, khususnya makanan, dengan cara melakukan cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Itu adalah jargon kami kepada untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Mungkin demikian. Kalau tindak lanjut ke pelaku usaha sendiri seperti apa atas temuan Tindak tadi? lanjutnya tentu saja kita memberikan peringatan langsung di tempat tadi dan Siap. juga pembinaan Ya. untuk mereka memperbaiki pengelolaan distribusi makanannya dengan memperhatikan faktor keamanan pangan. Ya, ya, ya. Untuk produknya sendiri kita berikan kesempatan kepada mereka untuk yang bisa dikembalikan ke distributor untuk dikembalikan ke distributor. Kemudian juga dari kebanyakan dari mereka ini belum memperhatikan faktor keamanan, antara lain misalnya pengendalian hama, Ya. kemudian pengelolaan barang-barang yang kadaluarsa ataupun yang sudah mendekati expired itu seharusnya disediakan tempat khusus dengan penandaan yang jelas untuk mengurangi resikonya terjadi kontaminasi maupun kesalahan pengambilan oleh karyawan. Nah, itu antara lain yang kita berikan. Biasanya tradisi saat hari raya ini kan ada instansi, lembaga atau perusahaan yang membuat parcel, hampers itu Bu, mungkin ada imbauan nih terkait barang kadaluarsa. Ya. Sebaiknya untuk pelaku usaha minimal dengan masa kadaluarsa 6 bulan. Karena trennya parcel ini ya Pak ya, ini tidak langsung parcel ini tidak langsung dikonsumsi, bahkan mungkin tidak langsung dibuka ya. Jadi kita sarankan kepada pelaku usaha untuk memilih produk yang masih panjang expirednya, sehingga masyarakat terlindungi. Karena kalau beli parcel itu kan nggak bisa buka-buka di dalamnya ya Pak ya. Nggak Jadi bisa. kita sebagai pengawas berhak untuk membuka walaupun parcelnya itu sudah dikemas, kita untuk memastikan bahwa produk yang dikemas di parcel itu expirednya paling tidak masih aman, itu kita boleh membuka kemasan parcel tersebut. Dari 6 sarana tadi kita tidak menemukan yang membuat parcel terkemas, tapi ada tadi bingkisan di salah satu toko yang merupakan pesanan dari perusahaan dan sudah kita pastikan bahwa makanan yang ada di dalamnya itu masih panjang. Oke, cukup. Ya, makasih Bu.